Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, hari ini dalam rangka saya akan menunaikan amanah dari beliau almarhumah Bapak Edi Soekarno, di mana di dalam seminggu terakhir beliau selalu mengatakan, menelpon saya dan sebagainya. Pak, katanya, saya minta tolong sangat, itu video-video yang Bapak wawancara dengan saya atau podcast dengan saya itu tolong di-up lagi. Dan itu bukan hanya sekali beliau mengatakannya, tetapi berkali-kali mengatakan itu. Bahkan beliau mengatakan, up terus Pak, tolong, saya minta tolong up terus. Bukan hanya podcastnya, tetapi adalah kesaksian saya di dalam pengadilan itu. Nyatanya informasi itu sangat penting, atau barangkali kesaksian yang beliau sampaikan itu sangat penting sehingga itu menjadi sebuah kunci terbongkarnya kasus Subang. Salah satunya adalah OOJ, karena memang beliau juga menyaksikan atau mengungkapkan secara keseluruhan terkait dengan itu. Juga beliau membongkar dari sisi tersangka itu, di mana beliau mengatakan telah melihat motor seorang berboncengan dua tersangka tersebut di malam hari jam 4 lebih itu. Akan saya ulas perkataan demi perkataan yang selama ini saya dapatkan, baik podcast saya pribadi dengan beliau maupun di dalam persidangan, ya teman-teman. Baik, banyak hal penting ternyata di dalam kesaksiannya itu. Akan kita kupas satu persatu. Namun terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa ternyata keinginan beliau untuk mengungkap atau meng-up kembali terkait ucapan atau kesaksian beliau ini diviralkan kembali itu bukan hanya ke saya teman-teman, tetapi juga beberapa YouTuber yang lain, termasuk adalah Bang Freddy Sudaryanto. Kita simak dulu pernyataan Bang Freddy ya teman-teman. Di sana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kasus Subang, beliau terus banyak membicarakan. Ada hal-hal yang disampaikan di sana, yaitu adalah masalah disampaikan bahwa dia mengalami yang namanya seolah-olah dia selalu ada yang membuntuti gitu ya. Dalam pembicaraannya beliau tuh bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan diikutin dan lain sebagainya. Dan sempat disampaikan oleh beliau bahwa Bang Freddy kan kalau tidak menutup kemungkinan kalau saya nanti ada yang mengikutin tiba-tiba ini saya nggak bohong, ini yang disampaikan beliau ya, nggak bohong, tiba-tiba di jalan saya misalkan ada yang nabrak atau apa, itu disampaikan itu kepada saya dan itu nggak bohong dan dia menyampaikan demikian. Nah, jadi itu disampaikan itu beberapa kali. Terakhir itu saya mendapatkan informasi itu berapa minggu ke belakang beliau menelpon saya dan itu pun disampaikan hal demikian bahwa Bang Freddy tolong di-up lagi masalah CCTV ini, katanya, tolong di-up lagi katanya. Tapi saya tidak sempat untuk meng-up-nya ya. Nah, beliau minta itu telepon sama saya panjang lebar dan minta supaya di-up, tapi saya tidak sempat meng-up-nya. Nah, kembali lagi waktu di rumahnya itu saya diberikan informasi bahwa ada yang meneror malam-malam gitu, ada yang di depan rumah, ada yang memberikan suara-suara apa gitu. Dan ada di depan rumahnya ada yang standby mobil hitam dan itu selalu standby katanya gitu ya. Jadi beliau banyak sekali informasi yang disampaikan adalah kekhawatiran beliau bahwa memang beliau ini ada yang mengawasi terus gitu loh. Ada semacam motor-motor yang ada di depan menggerung-gerungkan motor di depan rumahnya dan lain-lain lah. Jadi intinya kesemuanya bahwa memang almarhum Pak Edi ini dia banyak memberikan informasi bahwa ada kekhawatiran, tetapi beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu beliau menyampaikan demikian. Saya sudah pasang Bang Freddy katanya. Saya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu disampaikan oleh Bapak Edi dan
Dan itu disampaikan terus di sela-sela pembicaraan di rumahnya dan juga pada saat setelah via telepon. Jadi memang terakhir saya mendapatkan berhubungan dengan Pak Edi itu waktu beberapa minggu ke belakang itu. Baik, itu yang pertama. Ternyata memang ada sebuah ancaman yang signifikan. Pertama adalah barangkali mungkin saja ketika saya di jalan ada yang buntutin, ada yang ngikutin dan sebagainya. Apakah ini artinya identik bahwa ternyata dia kecelakaannya di situ? Nah, ada yang mengatakan bahwa ada unsur kesengajaan dan sebagainya. Itulah nantilah ya akan dibahas selanjutnya. Yang kedua tadi ada sebuah ancaman, misalkan di rumahnya ada mobil hitam sebagainya, kemudian ada yang gerung-gerungkan motor, ada geng motor seperti yang pernah beliau katakan di dalam podcast saya itu. Nah, ini kan luar biasa. Selanjutnya teman-teman, dilanjutkan ya. Ini yang disampaikan. Tetapi memang tadi saya sampaikan bahwa memang intinya bahwa beliau merasa ada kekhawatiran. Jadi berangkat seolah ada yang mengikuti, Jadi beliau selalu mengatakan demikian. Ini saya tidak mengada-ada ya. Ini yang beliau sampaikan. Jadi dan itu pun disampaikan bukan hanya kepada saya, tetapi disampaikan juga kepada rekan-rekan saya, kepada Mas Yahya, juga kepada Bang Heri ya. Bang Heri Susanto, karena Bang Heri Susanto kan dulu sempat mewawancarai beliau ya. Kalau saya waktu itu sempat minta diwawancarai, tapi beliau tidak mau. Jadi pada saat saya datang ke rumah dengan Pak Dedi itu, saya minta wawancara, tapi beliau belum mau wawancara dengan saya. Akhirnya. Baik teman-teman, memang iya betul bahwa yang telah mewawancarai dan saya dengan Pak Heri Susanto, dan di waktu yang berbeda ya teman-teman, dan Bang Frendi sendiri dengan Pak Dedi itu pernah mendatangi rumahnya, dan memang saat itu Pak Edi belum mau diwawancara saat itu. Baik teman-teman, itulah apa ya, di awal sekali ternyata beliau almarhum menginginkan ada sebuah perlindungan, karena memang intimidasi maupun ancaman begitu nyata yang telah dirasakannya. Itu pun ada dalam sebuah obrolan pribadi offline dengan kita semua, dengan Pak Edi itu ternyata bahwa ancaman adalah nyata, jelas adanya gitu loh. Itu yang dirasakan oleh beliau langsung ya teman-teman. Sehingga kenapa beliau sampai akhir-akhirnya, sampai seminggu terakhir sekalipun, beliau minta tolong kepada Bapak Taufan, kemudian minta tolong secara tertulis barangkali ke pihak penyidik agar disegerakan beliau mendapatkan perlindungan atau pengamanan yang signifikan gitu ya, spesifik, ada yang mengawasi beliau dan sebagainya. Karena ternyata ini korelatif, bahwa tadi dikatakan Pak Edi, mungkin saja ancaman ini nanti di dalam perjalanan saya ada yang mengikuti, ada yang membuntuti saya, bisa juga ada yang bacok saya dari belakang, bisa juga ada yang mendorong motor saya sehingga saya jatuh dan sebagainya. Kan itu adalah andai kata menurut beliau. Kemudian ancaman nyata juga jelas, ada yang gerung-gerung motor, ada yang memantau di depan rumahnya Avanza hitam itu, kemudian geng motor itu dan sebagainya. Masya Allah. Berarti justru ini sangat jelas dan nyata teman-teman, bahwa Bapak Edi yang mencoba membongkar itu, dalam hal ini beliau banyak membongkar terkait dengan tersangka, CCTV, OOJ dan lain sebagainya. Ternyata di dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi ancaman, ya luar biasa sekali. Artinya jelas teman-teman bahwa kasus Subang ini ada peran-peran aktor intelektual yang memang tidak mau terbongkar. Ada yang mengatakan bahwa motif utama daripada pembunuhan adalah yayasan. Di mana yayasan kita tahu ada uang besar di sana mengalir. Bapak Surawan juga mengatakan ada data fiktif. Ada yang mengatakan di dalam sebuah komentar saya, Kang katanya, jangan-jangan terkait data fiktif itu juga ada yang namanya money laundering, TPPO. Nah, TPPO itu kan andil orang besar Bang katanya. Nah, andil orang besar dalam rangka mencairkan dana besar itu. Nah, apabila kemudian
para pelaku ini diketahui secara sah dan meyakinkan atau secara hukum adalah ingkrah, maka mungkin saja akan membongkar mereka, ya kan, para orang yang andil di dalam TPPU atau money laundry itu. Kan bisa jadi sebuah deal misalkan, ya, kalau saya tidak dibebaskan maka anda semua akan kena. Ini adalah simbiosis mutualismenya, ya. Apabila saya bebas maka Anda aman. Ini ada yang mengatakan demikian. Apakah ini real? Apakah ini nyata? Ini bisa jadi real, bisa juga tidak. Maka dari itu pihak kepolisian mesti mengkelarkan dari sisi yayasan agar kemudian secara terbuka dan transparan ada apa di balik sebuah yayasan itu. Ada apa di balik sebuah kasus pembunuhan juga. Karena Rajapati ini sangat sulit sekali. Rajapati Subang ini sangat membuang-buang waktu. 3 tahun lebih lamanya. Sampai sekarang hanya beberapa saja. Progresnya sangat lambat. Ini saya kritisi juga dari progres yang sangat lambat, karena kritik saya adalah kritik membangun akan sebuah kebenaran, sehingga ketika kasus ini, kriminal murni ini dilakukan agar ia ditangani secara jelas dan cepat, gitu kan, agar kemudian kebenaran dan keadilan itu adalah tertanam secara jelas, gitu kan, keinginan kita bersama itu semua, teman-teman. Baik, itulah bahwa kondisi yang jelas dan terbuka yang telah dirasakan oleh Bapak Edi Soekarno, di mana perasaan ini terjadi sejak awal ia mengatakan yang sebenarnya, berani mengatakan yang sebenarnya, sampai seminggu terakhir. Orang-orang yang dihubungi oleh beliau banyak, ya teman-teman. Saya juga dihubungi, apalagi kemudian Bapak Taufan Sudirjo, apalagi kemudian pihak Polda Jabar, kemudian Bapak Freddy juga tadi dijelaskan juga. Semua dihubungi oleh beliau karena memang ternyata saya yakin, seyakin-yakinnya beliau itu ingin mendapatkan pengamanan yang spesifik buat beliau sendiri dan keluarganya. Ingin mendapatkan perlindungan yang spesifik untuk dia dan keluarganya. Itu poinnya. Ya Allah, ternyata keinginan itu memang belum tercapai. Walaupun kita memang berbicara umur tidak ada yang tahu, ya teman-teman, tetapi ia keinginan permintaan bahwa ia sebagai saksi mahkota dalam hal ini ingin mendapatkan perlindungan dan pengamanan secara spesifik itu belum tertunaikan. Masya Allah, hingga akhirnya beliau wafat. Mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan meninggal yang baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.